Pasangan lansia bernama Chip dan Claudia dan di dalam rumahnya sendiri ketika sedang tertidur pulas. Dan siapa yang menyangka bahwa pelakunya adalah seorang pria berusia 15 tahun yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan dari Palang Merah Amerika Serikat karena telah berhasil menyelamatkan ayahnya yang terkena sakit jantung saat tengah mengemudi. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Oliver Chip Jennings Northup Jr. lahir pada tanggal 26 April 1925 di Grand Island, Nebraska. Chip adalah seorang veteran Perang Dunia II yang bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah pensiun, Chip melanjutkan pendidikan dan bekerja sebagai seorang pengacara terkemuka. Selain itu, Chip juga menjabat sebagai jaksa untuk kota Woodland, Winters, dan Yolo, dan menjabat sebagai presiden Kamar Dagang untuk kota Woodland dan presiden Woodland Rotary Club. Chip bertemu dengan Claudia Maureen Maupin di Gereja Universalis Unitarian Davis. Saat itu, Chip sudah berusia 70 tahun dan sudah pernah menikah dan sudah memiliki 6 anak kandung serta 2 anak tiri dari istri sebelumnya. Begitu juga dengan Claudia yang lebih muda 11 tahun dari Chip. Claudia sudah memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Claudia Maureen Maupin lahir pada tanggal 15 Mei 1936. Ia dikenal sebagai seorang yang ceria dan sangat baik. Bagi anak-anak dan cucu-cucunya, Claudia seperti malaikat yang hidup di bumi. Ia adalah aktivis di tahun 60-an. Claudia mengenal Chip dari sebuah direktori gereja yang menampilkan foto dan nama anggota gereja untuk bisa saling mengenal lebih jauh. Dari sanalah ia terpikat pada Chip dan mereka menikah pada tahun 1996. Saat itu Chip sudah berusia 71 tahun dan Claudia berusia 60 tahun. Pernikahan mereka sangat bahagia dan mereka saling mencintai sepanjang hidup mereka. Hingga suatu hari pada tanggal 13 April 2013, seorang remaja pria masuk ke dalam rumah mereka melalui jendela. Daniel Mars telah memeriksa 40 hingga 50 rumah untuk mencari jendela atau pintu yang terbuka untuk dimasukinya. Hingga sampailah ia pada rumah Chip dan Claudia yang hanya berjarak 2 rumah dari kediaman ayahnya sendiri. Daniel masuk dan menunggu hingga ia mendengar suara dengkuran dan memastikan semua orang telah tertidur lelap. Lalu ia mengikuti suara dengkuran itu sampai ke kamar Chip dan Claudia. Daniel sempat berdiri dan melihat pasangan lansia itu tertidur selama 10 menit di samping ranjang mereka, sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan untuk menghabisi nyawa mereka. Menurut pengakuan Daniel, saat itu ia sempat merasa gugup, tapi juga excited dan senang pada saat yang sama. Daniel menikam pasangan itu bertubi-tubi dengan menggunakan pisau hingga mengakibatkan 67 luka tusuk pada Claudia dan 61 luka tusuk pada Chip, hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Setelah selesai melakukan misinya, Daniel memutilodon tubuh Chip dan Claudia, bahkan sempat melakukan eksperimen pada tubuh mereka. Isi perut mereka ditemukan telah keluar dari tubuhnya, dan Daniel sempat mencoba mengeluarkan bola mata Claudia dengan menggunakan pisau, namun tidak berhasil karena ternyata ini terlalu sulit. Daniel juga mengeluarkan lemak di kaki dan tubuh serta membelah dahi Chip karena penasaran. Ia juga memasukkan ponsel ke perut Claudia dan gelas ke perut Chip. Sungguh perbuatan yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Siapa yang akan menyangka bahwa pelaku baru berusia 15 tahun saat kejadian itu berlangsung. Keesokan paginya pada tanggal 14 April, Chip dan Claudia tidak hadir di gereja sehingga menimbulkan kekhawatiran keluarga mereka karena hal ini adalah hal yang tidak lazim. Mereka dikenal sebagai jemaat yang taat. Mary, anak Chip dari istri sebelumnya, mencoba menelpon ayahnya namun tidak diangkat. Malam harinya, Laura, anak Claudia dari suami sebelumnya, membawa polisi ke rumah pasangan itu. Laura menemukan salah satu jendela terbuka dan melihat ada noda darah. Polisi menggunakan senter dan melihat ada 2 jenazah tergeletak di kamar tidur dan sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan. 2 bulan lamanya polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, namun hasilnya nihil. Pelaku tidak meninggalkan jejak apapun termasuk DNA, sidik jari, bahkan jejak kaki. Sungguh kejahatan yang hampir sempurna. Kejahatan yang dilakukan oleh Daniel Mars ini mungkin tidak akan terungkap seandainya saja ia tidak membual tentang penghilangan nyawa itu kepada teman-temannya. Daniel bahkan sempat bertanya pada kekasihnya, apakah ia sudah mendengar tentang kasus penghilangan nyawa pasangan lansia itu. Pacarnya berkata tidak, dan Daniel malah dengan bangga bercerita bahwa dialah pelakunya dan bahkan menceritakan secara detail tentang kejadian tersebut. Nampaknya ia merasa bangga akan perbuatannya. Karena ia bukan hanya bercerita kepada 1 atau 2 orang saja, namun pada beberapa orang temannya sembari tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah pengalaman terbaik yang pernah ia rasakan. Daniel William Mars lahir pada tanggal 14 Mei 1997.
Ia sempat menjadi berita utama di media lokal pada tahun 2008 saat berusia 10 tahun setelah menerima penghargaan pahlawan Palang Merah Amerika Serikat karena berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya yang terkena serangan jantung dengan melakukan CPR atau pernapasan buatan. Namun sayangnya orang tua Daniel Mars bercerai pada tahun yang sama, akibat perselingkuhan ibunya dengan mantan guru TK-nya. Pada saat itulah fantasinya tentang melakukan perbuatan penghilangan nyawa terhadap orang lain pertama kali dialaminya. Ia ingin sekali menghabisi wanita selingkuhan ibunya itu dengan mencekik atau menggigit lehernya. Daniel didiagnosis mengalami depresi pada usia 11 tahun, dan pada usia 12 tahun ia mulai mengonsumsi obat antidepresan. Daniel menghabiskan masa remajanya dengan menggunakan alkohol dan ganja. Ia tinggal bolak-balik di rumah ibu dan ayahnya sampai ia berusia 14 tahun, sampai akhirnya ia diusir dari rumah ayahnya akibat mabuk-mabukan dan penggunaan obat terlarang. Sementara itu, ibunya yang tidak mengetahui tabiat buruk anaknya tetap menampung Daniel di rumahnya. Kondisi tubuh Daniel terus memburuk dan sempat turun hingga 93 pon atau 42 kg saja. Daniel melakukan rawat jalan akibat kondisinya itu. Ia sempat mengalami kelainan makan, derealisasi, bahkan mengalami pengalaman keluar dari tubuh 4 hingga 5 kali dalam seminggu. Pada usianya yang ke-14 tahun, mimpi tentang melakukan penghilangan nyawa terhadap orang lain menjadi semakin sering. Daniel bahkan memberitahu konselor sekolah tentang fantasinya. Kemudian setelah itu Daniel dirawat di rumah sakit karena bahaya yang mungkin ditimbulkannya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Pada bulan Januari 2013, Daniel memberitahu psikolog sekolahnya tentang idenya untuk menghadapi teman-temannya. Ketika ditanyakan alasannya, Daniel menjawab, Aku yakin bahwa aku dapat menyakiti orang-orang ini. Karena itu, polisi dibawa ke sekolah. Namun, Daniel dibebaskan karena dipastikan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Namun, lagi-lagi Daniel menemui konselor sekolah dan bercerita tentang fantasinya yang ingin menyiksa orang lain dengan mengelupas tangan mereka dan kelopak matanya. Dan Daniel mengatakan bahwa dia sudah menyerah untuk melawan keinginan itu. Related ya dengan apa yang dilakukan Daniel terhadap Chip dan Claudia. Persis seperti fantasi yang ia pernah ceritakan sebelumnya. Pikiran untuk melukai dan menghadapi orang itu semakin lama semakin sering dan menjadi semakin nyata di benak Daniel. Seorang temannya mengaku bahwa Daniel pernah mengatakan bahwa jika ia tertangkap karena pembunuhan, maka ia akan mengaku gila. Ketertarikan Daniel pada genre horor dan gore juga makin menjadi-jadi. Daniel bahkan melakukan kekerasan pada hewan dengan membunuh dan kucing di jalan, menendang seekor anjing, dan membunuh seekor rakun. Pada malam tanggal 13 April 2013, Daniel memutuskan untuk mewujudkan fantasinya. Ia mulai meninggalkan rumah ibunya pada tanggal 14 April pukul 2 pagi dan menjelajahi jalanan kota Davis dan mencari pintu dan jendela rumah yang terbuka. Daniel sudah mempersiapkan dirinya diantaranya dengan menempelkan bagian bawah sepatunya dengan selotip agar tidak meninggalkan bekas jejak kaki dan mengenakan sarung tangan agar tidak meninggalkan DNA dan sidik jari. Daniel mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebilah pisau berukuran 6 inci milik ibunya. Daniel pun berjalan dan mencari rumah dengan pintu dan jendela yang terbuka. Hingga sampailah ia pada rumah Chip dan Claudia dan melakukan aksi bejatnya yang sangat mengerikan itu. Bisa dibilang dia sangat merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan pada hari itu. Ia bahkan dengan bangga bercerita pada kekasihnya dan teman-temannya tentang detail kejadian pembunuhan itu. Daniel dan pacarnya putus pada tanggal 4 Juni karena pacarnya merasa terintimidasi oleh Daniel. Tentu saja Daniel yang memiliki karakter narsistik ini tidak terima. Sekitar 1 atau 2 minggu kemudian, Daniel menyelinap ke rumah pacarnya melalui pintu anjing. Tindakan itu membuat pacarnya menjadi semakin merasa terancam dan akhirnya memberitahu teman baik Daniel tentang kejadian penyelinapan itu. Teman baik Daniel yang tidak ingin disebutkan namanya memberitahu ayah Daniel tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel. Namun ayahnya tidak percaya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi karena ia yakin bahwa Daniel akan mengulangi lagi kejadian ini jika ia tidak tertangkap. Akibat laporan ini, Daniel Mars ditangkap dan diinterogasi pada tanggal 17 Juni 2013. Setelah interogasi berjalan selama 3 jam 38 menit, dan Daniel terus berkelit dan berkata bahwa bukan dialah pelakunya, akhirnya Daniel menyerah dan mengakui semua yang telah ia lakukan beserta detail dan alasan mengapa ia melakukannya. Daniel juga membeberkan bahwa semua barang bukti telah ia sembunyikan di garasi mobil milik ibunya. Daniel akhirnya didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama atau berencana. Ia sempat mengaku tidak bersalah selama persidangan, namun akhirnya berubah dan mengubahnya menjadi tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Sidang diadakan tanggal 2 September 2014. Saat itu Daniel sudah berusia 17 tahun dan diadili sebagai orang dewasa. Pada tanggal 30 September, akhirnya juri memutuskan bahwa Daniel bersalah dan dalam keadaan waras saat melakukan hal tersebut.
Namun meskipun diadili sebagai pria dewasa, karena kejadian itu terjadi ketika ia belum berusia 17 tahun, maka ia tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Daniel akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 52 tahun penjara. Jujur panjang banget ceritanya kalau harus menjabarkan secara rinci masalah persidangan Daniel dan banding-banding yang diajukan oleh pengacaranya. Intinya Daniel dan pengacaranya terus mengajukan banding agar Daniel bisa mendapatkan pengurangan hukuman dengan alasan di bawah umur dan kegilaan. Namun akhirnya banding itu ditolak terus dan Daniel masih dipenjara hingga saat ini. Kalau kalian mau dan tertarik, silakan search sendiri interogasi yang dilakukan FBI kepada Daniel Mars, karena di situ kalian bisa melihat sikap dingin Daniel dan dengan santai ia bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan kebohongan-kebohongan yang membuktikan bahwa ia sangat manipulatif dan tidak memiliki belas kasihan. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.